Hatur nuhun sumping, kemudian Cah Haji Yuyun mungkin ada, dan mohon maaf nggak satu persatu. Baik, ada oh ya Pak Haji Ridwan, wah luar biasa ini. Kalau ada beliau itu tenang, tidak akan kelaparan. Ya, ini juga Pak Haji Herman, Pak siapa ini? Saya tulis, ya. Oh iya Pak Wawan, ya. Terus ini MC Pak Hamdani. Ramdhani itu bukannya yang bikin IT ya? Hamdani, Masya Allah. Mohon yang tidak perlu nggak usah masuk YouTube. Karena ibu mah begini orangnya, suka nyapa-nyapa. Maklumlah ibu jarang ketemu dengan ibu-ibu di sini dan punya nostalgia tertentu dengan ibu-ibu di sini. Oke, hari ini adalah insya Allah akan membawakan langsung aja tentang infak. Nggak masuk? Hamdani nggak masuk. Tentang zakat, infak dan sedekah, ya. Iya. Mungkin beberapa hari lagi kita akan ada edaran ya. Masuk. Biasanya menjelang Lebaran kita ada zakat fitrah, Ibu ya. Kemudian selama ini yang sebagaimana para mubalik di sini sudah menyampaikan bahwa pahala di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan, ya. Pasti sudah melakukan apa saja untuk berbuat baik. Dan kali ini saya kegiliran menyampaikan tentang zakat, infak dan sedekah. Kita akan lebih dalam apa itu zakat, apa itu infak dan apa itu sedekah, ya Bu. Mungkin saya akan evaluasi dulu deh, bukan evaluasi, kalau permulaan itu namanya. Kira-kira ada yang tahu di sini apa perbedaan dari ketiganya ini? Majelis Taklim Darul Hikam ini luar biasa. Gak ada yang ngacung, gak ada. Mari kita belajar sama-sama ya Bu. Kita satu-satu, zakat, infak dan sedekah. Ini ilmu Bu, supaya kita tidak keliru memberikan kepada orang lain ya, apakah itu berupa harta ataupun pertolongan dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan dan belajar bersama ya. Saya juga masih belajar, ibu-ibu juga sama dengan saya. Pertama, apa pengertian zakat? Ya. Dan terbagi berapa macam zakat, ya. Dan apa dalilnya dalam Al-Qur'an. Jadi Bu, saya sering setiap ketemu dengan ibu-ibu, kalau ibadah dengan ilmunya. Nah, kali ini kita dengan ilmunya. Bagaimana dalil dalam Al-Qur'an, bagaimana dalam hadis. Kalau nggak ada dalilnya nggak usah dilakukan ya Bu. Yang kedua nanti akan disampaikan tentang apa pengertian infak, ya, infak. Rupanya ada dua penceramah di sini. Ya. Apa pengertian infak? Terbagi berapa jeniskah ya infak? Nah, ini Bu, pertanyaan-pertanyaan yang kita akan dapatkan ya, nanti akan dijawab. Dan apa dalilnya dalam Al-Qur'an? Ya. Nah, yang ketiga kita akan tahu apa itu sedekah. Ya, berapa jeniskah sedekah yang dibolehkan dan tidak dibolehkan? Dan yang terakhir adalah apa keutamaan sedekah dan apa pula dalilnya dalam Al-Qur'an. Liur enggak Bu, liur enggak? Katanya Bu Yani mah suka bawa liur, pusing saya. Enggak.
Ini satu-satu. Pak Haji Yayat, saya punya waktu berapa lama ya? Oke, lanjut. Nah, ini infak, Bu. Infak itu anfaqa yunfiqu infak ya. Bahasa Arab itu. Yang artinya mengeluarkan harta atau nafkah ya untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau infak ibu nggak tahu, tapi kalau nafkah ibu pasti tahu ya. Karena kalau suami 1 bulan aja nggak ngasih nafkah, gremet deh. Bapak, mana gajinya, mana nafkahnya? Nah ya, nafkah ibu pasti kenal, tapi kalau infak, nah ini Bu, kenalin ya. Sama itu juga dalam bahasa Arab itu kan ada pecahan-pecahan ya. Ada fi'il madhi, mudhari gitu, masdar, anfaqa yunfiqu infaqan. Nafaqah, nafkah. Infak itu nafkah. Kemudian secara istilah adalah sesuatu yang diberikan berupa uang tunai. Makanya nafkah dari seorang suami kepada kita kan tunai ya Bu ya. Ini mah buat nafkah bulan ini, nafkah lahir. Tapi mama jangan lupa ngasih nafkah batin ya. Iya. Ya jadi suami berkewajiban untuk ngasih nafkah lahir, kita untuk memberikan nafkah batin. Ya, Ibu paham ya? Nggak hanya uang, bisa barang Bu ya, bisa uang tunai ataupun jasa, itu namanya infak. Infak, ntar ya, nanti kita lanjut dulu. Ada 3 cara infak yang baik dan benar Bu, ya. Jadi infak itu memberikan sesuatu, apakah uang, apakah barang ya. Nah berinfak secara ikhlas, kitanya harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ngedumel, memberikan kepada orang lain tapi dalam hatinya masih ngedumel, sayang banget saya kasihkan baju saya itu kan bagus tapi saya kasihkan sama dia ya itu ngedumel namanya. Atau saya uang punya segitu-segitunya karena dia butuh saya kasihkan semua, nah itu ngedumel, nggak boleh Bu. Jadi ikhlas ya, ikhlas itu dari hati, dan ikhlas itu tidak ada orang yang tahu kecuali kita sendiri, karena ikhlas itu ada di hati ya Bu ya. Kemudian yang kedua, berinfak dengan harta yang halal. Ini mah dapat maling diberikan kepada orang, nggak boleh ya Bu ya. Barang orang lain kemudian dikasihkan, nih saya kasih buat kamu nih, padahal itu punya orang, nggak boleh. Nah, karena diterima nggak Bu? Pahala nggak ada pahalanya, karena ini syarat infak itu harus ikhlas, kemudian harus halal hartanya atau barangnya yang diberikan kepada orang lain itu. Dan yang ketiga adalah tidak membanggakan infak. Baru infak 1.000 perak aja udah dibilang-bilang sama orang, saya makan udah ngasih, udah infak, ini Ramadan loh saya uang kasih tuh sama dia. Itu tidak boleh Bu ya. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain, memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya, gitu ya, kata hadisnya kan begitu. Kita memberi kepada orang lain tangan kanan, nih Bu, buat itu, buat takjil nanti. Bilang tangan kiri. Artinya ini metafor ya, tangan kiri bukan sesungguhnya tangan kiri, tetapi artinya lisan kita kemana-mana setelah memberikan sesuatu itu, nggak boleh ya Bu ya, itu nggak jadi amal, nggak jadi pahala. Ya. Nah kemudian lanjut, ini saya karyanya tergopoh-gopoh ini, karena waktunya keburu zuhur mungkin ini. Lalu kemudian dalil, nah Bu, dalilnya nih. Ini penting banget Bu dalil ini. Karena apa? Jangan-jangan kita ungku-ungku ibadah capek tetapi tidak diterima oleh Allah. Gara-gara tidak ada dalilnya. Kita tidak tahu ilmunya ya. Maka itu harus tahu ilmunya supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah ya. Nah, di sini ada infak itu ada yang wajib, ada sunnah. Yang wajib kata Allah dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu wa bima anfaqu. Seringkali para mubalik menyampaikan ar-rijalu si suami maksudnya ya, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa,
Sampai di situ aja menyampaikannya. Makanya itu banyak suami yang petutang peteng-teng. Ini saya suami kamu, jangan ngeluncak dan sebagainya. Padahal itu memang mubaliknya itu suka separuh-separuh kalau menyampaikan ayat ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin para istri ya. Bima faddalallahu, dengan apa yang Allah lebihkan. Kira-kira Bu, kelebihan suami, kelebihan laki-laki apa dari kita? Fisik Bu ya. Faddalallahu. Kita kan fisik wanita dengan fisik laki-laki berbeda ya. Kemudian hanya sampai situ aja si mubalik itu. Padahal kesannya masih ada wabima anfaku. Nah itu ya. Jadi ini dan apa-apa yang diinfakkan, kewajiban si suami kepada istri. Nah, ini dalilnya bahwa kalau suami kita nggak memberi nafkah, ya ketemu ya Bu ya. Kalau suami ini wajib nafkah wajib, ada nafkah sunnah gitu ya. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib adalah suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau enggak ngasih nafkah, tagih Bu, tagih. Karena itu kewajiban dia itu, dan bahkan nanti di akhiratnya akan menjadi tagihan ya. Memberatkan kepada si suami, nggak bisa memberi nafkah kepada istrinya. Wah luar biasa tuh ya tanggung jawab suami seperti itu. Lalu ada infak sunnah apa? Nah ini dalilnya nih, bisa digedein nggak ya? Sedikit. Yas'alunaka maza yunfiqun. Kata Allah, mereka bertanya, maza yunfikun, apa sih yang bisa diinfakkan gitu ya, kata Allah. Kata Allah kepada Muhammad, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, maza yunfikun, apa yang bisa diinfakkan. Kemudian Allah berfirman lagi, qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin. Nah, yang pertama nih Bu, jadi infak yang sunnah itu yang utama pertama-tama, kalau tadi kan yang wajib ya, sekarang yang sunnah, kepada siapa utamanya kita melakukan infak? Kepada lil walidaini, kepada orang tua kita. Apakah kesuksesan kita ini karena kita? Bukan Bu, saya bisa berdiri di sini, saya bisa mencari ilmu di perguruan tinggi, saya bisa mencapai gelar, itu bukan karena saya pribadi. Tapi ada andil dari orang tua kita. Makanya kita harus kalau masih ada, nah bulan puasa begini Bu, Bapak, Ibu, apa sudah ada buat takjil? Apa sudah ada buat sahur? Telepon atau ziarah, datangin ke mereka itu ya. Kalau saya sudah tidak ada ibu bapak, jadi ya berdoa saja Al-Fatihah untuk ibu dan bapak ya. Karena kita ini tidak mungkin bisa begini kalau tidak ada andil doa dan segalanya dari orang tua. Maka dalam Al-Quran ini menyatakan bahwa infak yang paling utama pertama-tama adalah kepada orang tua. Ya, sekali lagi kepada orang tua. Ini judul ini nih, dalilnya. Kita jangan asal bicara, harus ada dalilnya. Dalam surat apa? Al-Baqarah 215. Ibu-ibu yang rajin buka tafsir ya. Wah, ini kata Bu Haji Ani ini ada dalilnya Al-Baqarah 215. Buka halaman surat Al-Baqarah di ayat 215 dan ditafsirkan, ada terjemahannya ya. Kalau tafsir mungkin Ibu agak berat, terjemahannya aja dibaca. Nah, kemudian kepada siapa setelah orang tua? Akrabin. Nah, akrabin itu siapa? Kerabat. Kalau saya mungkin tidak
tidak memberikan kepada orang lain dulu. Saya lihat dulu kakak-kakak saya apakah bisa makan, adik-adik saya apa bisa makan, akrabin namanya ya, ponakan saya apa bisa makan gitu ya. Ini kerabat-kerabat dekat, zuriyah, keluarga ya. Kemudian apa? Yatama, baru tuh ke anak yatim ya. Infak itu baru ke anak yatim tuh. Kemudian kepada miskin, baru kepada orang miskin. Ibu bisa membedakan enggak fakir dan miskin? Beda Bu, bisa membedakan enggak? Fuqara'i wal masakin dalam Al-Quran ya. Jadi fakir dengan miskin itu beda. Nanti kita akan atau jadi hadiah si ibu. Nah setelah apa? Ibnu Sabil ya. Wa mataf'alu min khairin ya. Ibnu Sabil ya Bu ya. Enggak usah terlalu lama, kayaknya waktunya enggak cukup ini. Kemudian apa ini? Keutamaan. Nah, keutamaan Bu. Infak itu tadi kan apa Bu? Memberikan sesuatu. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, ya Bu ya. Bisa juga berupa jasa. Nah, 3 Bu, bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jasa itu apa Bu? Tenaga. Nah, bagaimana keutamaan infak untuk masjid? Apakah orang yang tidak punya uang bisa melakukan infak? Bisa Bu, dengan tenaganya. Ikut nyangkul-nyangkul, ikut ngelap-ngelap masjid, ikut memelihara marbat gitu ya. Makanya infak itu luar biasa Bu, luar biasa. Ada kemarin itu cerita di Basrah, di Timur Tengah Bu terjadi. Seorang perempuan, dia tinggal di dusun, tidak punya suami, tidak punya ibu bapak, tidak punya anak. Nah, tapi dia punya tetangga. Apa yang dia makan tiap hari, sarapan gitu Bu ya, dia selalu sisihkan 3 piring atau 1 piring untuk tetangganya. Atau kalau nggak ada tetangga, ada orang lewat. Jadi kalau dia makan 1 piring, maka buat orang lain 1 piring, 2 piring, 3 piring gitu Bu ya. Itu tiap pagi dia lakukan. Seorang ibu muda mungkin ya. Lalu kemudian suatu saat di luar tidak ada orang. Tetangga nggak ada yang bisa diberi ya. Kemudian yang lewat juga nggak ada. Ada kijang, ceritanya kijang. Dia kasih itu makan kijang Bu. Kijang tahu Bu ya, kijang. Nah lalu ceritanya dia meninggal. Siapa? Perempuan ini meninggal. Ketika ketika dimandikan, itu si mayat jenazah itu ketawanya ngikik gitu gitu. Yang mandikan takut, kok ini kenapa ketawa gitu ya. Tapi dia terus aja mandiin ya. Nah ceritanya malam itu si mayat sudah dikubur, si tukang mandiin malam mimpi didatangin oleh mayat tadi itu, datangin. Katanya, ibu melihat saya ketawa, iya katanya gitu. Saya panik, saya takut. Enggak usah, saya kenapa itu terjadi, kata si yang mandiin. Saya waktu dimandiin itu melihat film saya. Tuh, jadi Bu, orang yang sudah meninggal itu kita melihat film sama Allah itu diputar. Kita ngapain aja di dunia diputar. Pas itu dimandikan, diputar filmnya. Saya sedang memberi makan kepada si binatang itu, kijang itu. Nah saya jadi geli. Kok saya ngasih makan kijang, rupanya pahala saya diterima ya oleh Allah. Kan diterima oleh Allah ya. Jadi dia putar lagi tuh filmnya. Ternyata dia dapat pahala karena apa? Infak. Infaknya bukan kepada manusia tapi kepada binatang. Nah ternyata Bu seperti itu Bu.
ada pepohonan yang hampir layu, kita siram. Bu ya, gitu. Ada binatang kucing masuk ke rumah malah diusir-usir. Kucing itu binatang itu kalau nggak dikasih oleh kita, oleh siapa lagi? Ya, sisakanlah kepalanya, kasihkan itu kucing. Ya, jadi itu yang menjadi pahala seperti itu, Bu. Ya. Nah, ini saya mau cerita tentang infak sodakoh, infak untuk masjid aja ya. Itu tadi infak kepada orang ya. Infak kepada masjid. Ini masjid alhamdulillah sudah jadi ya Bu ya. Apakah yang mendapat pahala itu yang memberikan uang saja? Apakah yang dapat pahala itu yang memberikan semen, pasir, keramik berupa barang saja? Tidak Bu. Apakah ternyata Bu, orang yang mengurus masjid pun itu sama pahalanya dengan orang yang memberi berupa uang, berupa barang gitu ya. Jadi ada bisa berupa tenaga pun itu adalah merupakan infak sedekah ya. Nah, gitu ya. Maka banyak Bu cerita kan marbat. Apa marbat itu? Marbot itu yang tukang melihara masjid ya Bu ya. Itu banyak cerita itu. Bahkan ada cerita wafatnya itu setelah berapa puluh tahun kemudian dibongkar itu makam, dia masih utuh. Masih utuh. Jadi tanah tidak berani untuk makan jasad si marbot ini. Karena apa? Selama hidupnya dia mengurus masjid ya. Luar biasa seperti itu. Jadi bagaimana pahalanya, keutamaan infak untuk masjid. Saatnya sekarang Bu ya, supaya dilipat gandakan. Ngasihlah buat masjid, ngasihlah untuk keperluan umum ya dan sebagainya. Tidak harus besar Bu, sesuai dengan kemampuan kita ya. Lalu kemudian menjaga dan memakmurkan masjid. Tadi seperti marbot ya. Itu marbot mungkin level bawah ya, tapi level atasnya kan ada kiai, ada santri, ada ustazah, ada ustaz ya, para guru itu dan sebagainya, memakmurkan masjid di sini misalnya. Kemudian yang ketiga menghapus dosa dan mendatangkan keberkahan. Nah, betul itu. Jadi kalau kita sering infak ke masjid ya, itu akan dihapus dosa-dosa kita dan diberikan keberkahan rizki Bu. Ingat. Rezeki itu nggak usah banyak Bu, rezeki itu nggak usah banyak, tapi sedikit tapi berkah. Kalau saya mah Bu, apalagi Bu, yang penting pas-pasan aja. Pas saya pengen rumah ada rumah, pas saya pengen mercy ada mercy gitu kan, pas-pasan aja hidup saya. Bukan begitu maksudnya. Jadi ya ini maksudnya adalah berkah ya. Jadi berkah itu tidak usah banyak rezekinya, sedikit tapi berkah ya. Ziyadah fil khair. Ketika sudah nggak ada, datang lagi, nggak ada, datang lagi. Kan itu janji Allah ya, ziyadah fil khair, berkah. Maka itu jangan Ibu berdoa kepada Allah meminta rezeki yang banyak, nggak usah Bu ya. Udah aja minta rezeki yang berkah. Gitu aja, nanti sama Allah juga dilipatkan, wah nggak taunya banyak gitu ya. Nah gitu. Kemudian ini yang kita ini banget ya, yang kita pengen banget. Nah jika kita infak masjid, man bana masjidan, banallahu masjidan yaumal qiyamah atau fil jannah. Bana masjidan fil jannah gitu ya. Jadi barang siapa yang mendirikan, yang membina, yang memelihara masjid, maka nanti akan dibuatkan Allah masjid di surga. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Luar biasa Bu ya. Kalau saya itu yang kepengen infak itu, nah itu makanya antara masjid dan yatim, masjid yatim gitu. Yang padahal masih banyak ya, tapi kadang-kadang mahasiswa yang enggak mampu, enak, udah makan belum? Belum Bu. Nah, nih kalau di kelas misalnya
kenapa kamu nggak fotokopi ini? Ini kan perlu kita pelajari bersama. Udah setelah saya kuliah, saya panggil, kenapa kamu nggak fotokopi, nggak ngeprint? Nggak ada uang Bu, bener. Nah kasih gitu ya, infak di mana aja lah infak itu ya, sesuai dengan kita di mana, di lingkungan mana berada. Yang terakhir adalah menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat, jelas. Jadi Bu, Ibu, amal itu ada yang amal biasa, ada amal jariah. Jaro ya jadi itu apa artinya? Jaro ya jadi ngalir. Kalau jariah, kalau amal biasa mah kita sering ya, tiap hari kasih orang pengemis, kasih tukang parkiran, kasih, itu amal biasa. Tetapi kalau jariah itu ngalir. Seperti apa Bu? Seperti kita punya tanah misalnya ya, bagi yang punya nih, kemudian diwakafkan. Itu kemudian si tanah itu didirikan di atasnya itu masjid, atau didirikan di atasnya itu madrasah, atau didirikan di atasnya itu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dan sebagainya. Nah itu yang menjadi amal jariah, jariah. Ketika Bu saya musim corona udah mau mati Bu, saya udah mau meninggal, saya berdoa, ya Allah, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Manusia itu mati kan hanya meninggalkan 3 ini. 1, sedekah jariah. Ya Allah, pas di situ saya bernafas, padahal lagi corona tuh, lagi mau meninggal saya itu. Di Al-Ihsan kan di itunya, di opnamnya. Yang kedua apa Bu? Ilmun yuntafa'u bih, ya, ilmu yang diamalkan, dimanfaatkan. Punya ilmu diumpetin, nggak boleh Bu ya. Karena ilmu itu dibagikan begini juga nggak rugi Bu, malah tambah. Beda dengan harta. Kita punya uang 1.000, dikasihkan 500, berkurang kan Bu ya. Tapi kalau ilmu ini enggak, ilmu saya berkurang enggak diberikan kepada ibu-ibu semua, enggak, malah bertambah. Kadang-kadang ada masukan dari ibu-ibu, oh iya ya, nah itu bertambah kan artinya. Kemudian saya waktu itu berpikir, ya Allah, saya ini kan seumur-umur saya kerjaan ngajar. Jadi ilmunya dimanfaatkan, ngajar. Tapi yang ketiga apa? Waladun soleh. Saya alhamdulillah bisa mendidik anak, nggak terjerumus kepada narkoba dan sebagainya, gitu kan. Tapi yang pertama yang menjadi saya berat untuk pulang ke akhirat apa? Sedekah jariah. Saya belum bisa memberikan sebidang tanah kepada lembaga untuk kepentingan perjuangan, ya, perjuangan Islam pastilah. Kemudian saya, ya Allah, berikanlah barang umur tambahan sedikit aja, gitu. Berdoanya segitu sambil nangis kan. Udah mau meninggal, ke atas ke bawah, ya Allah, udah corona itu Bu, waktu corona. Ternyata saya disembuhkan, saya diberikan umur, dan saya setelah sembuh, sudahlah kontrakan saya itu buat Darul Hikam aja, gitu. Baru tenang nih. Tapi mudah-mudahan Allah juga masih memanjangkan umur saya. Mentang-mentang udah kamu udah beri kesempatan itu, udah ngasih apa namanya? Ya nggak gitu juga. Mudah-mudahan kita bisa lebih nambah lagi untuk melakukan amal jariah gitu. Lanjut, yang kedua Bu, tadi infak ya. Yang kedua sedekah. Sedekah asal kata dari apa Bu? Sodako. Kita pernah dengarkan Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu Abu Bakar yang terus menerus berbuat benar, jujur, gitu kan. Nah, ini dari bahasa Arab yang berarti jujur atau benar. Sidqun ya. Itu ada salah satu sifat Rasulullah kan, sidqu ya. Kemudian secara istilah apa? Sesuatu yang diberikan dengan niat baik dan ikhlas.
Nah, ini sodako. Nanti ibu akan berpikir lagi siapa yang bisa menjawab, dapat sesuatu kenang-kenangan dari saya. Ya, nah apa nanti bedanya infak dengan sodako? Beda tipis bu, beda tipis. Ya, tapi bagaimana kita membedakannya? Jangan-jangan ibu semua yang ada di sini sudah melakukannya. Alhamdulillah. Tapi yang belum melakukannya, saya mau setelah pulang dari sini saya mau memberikan apapun ya, apapun bu, seikhlasnya. Ada baju bekas orang lain membutuhkan, kasihkan gitu ya. Nah, tetapi kalau sedekah ini beda dengan infak bu. Sedekah itu ada sedikit berbeda ya. Kenapa? Bisa berupa kita ngasih itu harta, tenaga, bahkan senyuman. Kalau tadi di infak nggak ada senyuman ya bu ya. Tapi kalau di sodako ada senyuman. Senyum itu sodako. At-tabassum ala wajhi akhi sodako. Ala wajhi akhi kak sodako. Jadi kalau kita sering senyum kepada sesama, kepada teman-teman, itu sodako. Asal jangan senyum terus-terusan bu. Ntar dibilangnya kurang normal ini. Ya. Jadi at-tabassum. Jadi sesungguhnya kita itu, tapi saya sih makanya ya, saya juga mengingatkan saya sendiri, harus banyak senyum bu, ya, tidak boleh banyak cemberut. Bisa nggak bu? Bisa nggak? Walaupun kita udah nggak punya gigi, tetap tersenyum. Kan tersenyum itu bisa nggak kelihatan gigi ya bu ya? Nggak kelihatan gigi. Kalau giginya udah ompong saya malu. Ya, gitu senyum juga itu kan bu ya. Gitu. Kemudian apa lagi ini? Oke. Nah bu, tadi kan harus sedekah ya. Apa sih dalilnya? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Oh, ini dalilnya zakat. Tetapi gini bu, dalam Al-Quran kalimat kata, bukan kalimat ya. Saya biasa ngajar bahasa Arab, jadinya kalau dalam bahasa Arab bu, kalimat itu di kita kata. Kalau kalimat di Arab namanya jumlah gitu ya. Nah ini kata. Kata zakat dengan sodakoh itu kadang penggunaan dalam Al-Quran itu sama bu. Terkadang. Seperti innamas shadaqatu lil fuqara'i yang 8 golongan itu ya. Itu kan dalam Al-Qur'an kata-katanya shadaqah, bukan zakat ya. Akan tetapi penggunaan itu kalau aqimus shalah wa atuz zakah itu sudah merupakan perintah Allah yang sangat. Maka itu kalau perintah fi'il amar dalam bahasa Arab itu yadullu alal wujub. Ya. Apapun yang fi'il amar, fi'il perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada wajib. Kalau aqimus shalah, dirikanlah sholat, itu suruhan Allah itu wajib. Wa aqimuz zakah, suruhan Allah itu wajib melakukan zakat bu. Ya. Nah, tetapi innamas shadaqatul fuqara itu. Jadi ada relevansinya antara itu sedekah dengan zakat di dalam penggunaan kata ya. Maka di sini adalah dalilnya seperti ini. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin. Nah, saya lewat-lewat aja dulu takutnya keburu zuhur. Ini jam berapa tuh? Jam 11 ya. Nah, yang perintah Allah zakat ini ditujukan kepada siapa? Kalau kita zakat ya kan biasanya ada yang koordinir di pesantren ini ya. Ada karena zakat itu ada zakat wajib, zakat fitrah ya. Ada zakat mal. Kemudian ada zakat apa lagi? Kalau zakat fitrah kan khusus untuk kewajiban diri kita. Ya. Kalau zakat mal, zakat zara' itu mazra'ah pertanian ya.
ada zakat hasil, ada zakat emas. Awas Bu, jangan lupa, yang punya emas harus dizakati. Yang punya emas di atas 80 gram itu harus dizakati. Saya punya mertua, emasnya punya 2 kilo Bu. 2 kilo Mak, jangan lupa Mak itu dizakati. Sambil gitu kan, ada pending itu apa namanya, ikat pinggang dari emas, besar banget. Dia wafat, itu cukup ke cucu-cucunya juga dipretelin itu 2 kilo. Nah itu mertua nenek mertua. Jadi dia udah agak pikun juga, kita ingetin terus, Mak jangan lupa zakat. Ini lebaran Mak, mau lebaran, zakatin. Iya katanya, iya ya. Alhamdulillah tuh. Jadi nih ada 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat ya. Selama ini kan yang tahu yang kiai aja yang koordinir zakat, kita mah untuk zakat fitrah ya kita nyerahin, tapi zakat mal juga serahin juga. Nah saya Bu, penghasilan 1 tahun dikalkulasikan aja berapa persen ini, 2,5%. 2,5% berikan ke masjid berapa, atau berikan ke di mana aja lah, nggak di sini juga ya Bu. Gitu. 2,5% dari penghasilan. Kalau 1 bulan gaji kita 10 juta misalnya ya Bu ya, maka 2,5% dari 10 juta berapa? 250.000. Kecil ya Bu ya, kecil. Kasihkanlah 250.000. Kalau kita ibu nggak mau numpuk setahun sekali gitu ya. Lah saya kan gaji saya kan misalnya 10 juta, kalau setahun berarti 120 juta. Nah 2,5% berapa? 1.500.000. Kecil Bu sebenarnya. Makanya di Majelis Ulama di pusat ada yang berpendapat beda. Terlalu kecil katanya 2,5%. Kalau kita sih cukup aja ya. Kan kebutuhan kita juga nggak hanya itu, yang lain-lain juga harus. Nah Bu, balik lagi. Jadi 8 golongan penerima zakat ini, kira-kira Darul Hikam tuh kalau nerima zakat dari ibu-ibu ya, dari zakat penghasilan, dari zakat pertanian, dari zakat hasil, dari zakat emas dan sebagainya, nanti panitia Darul Hikam itu akan membagi-bagikan gitu ke 8 asnaf golongan. 1 orang fakir. Apa tuh Bu tadi yang saya pertama, orang fakir itu? Mal farqu bainal faqri wal miskin. Apa bedanya antara fakir dan miskin? Da abdi mah jalmi fakir miskin, nggak mungkin dua-duanya diborong. Fakir dan miskin tuh beda Bu. Kalau fakir ada fakir bil ilmi, ada fakir bil mal, fakir. Nah, jadi kalau fakir itu apa? Tidak punya penghasilan sama sekali, tidak punya uang. Tapi kalau miskin, dia punya uang, cuman nggak mencukupi gitu ya Bu ya. Nah gitu membedakannya nih. Nah itu apakah akan dapat bagian dari uang zakat ini? Dapat tuh fakir, miskin, beramil, pegawai penerima zakat akan dapat terima. Dan boleh ya gitu. Tapi kalau ayah saya almarhum PKI Haji Jumhur memerintahkan kepada Kiai Deden, jangan kamu terima gitu. Walaupun amil itu boleh menerima, jangan nerima. Kenapa kata Kang Deden? Karena kita ada turunan Bani Hashim gitu. Jadi kalau turunan seperti itu nggak usah nerima, walaupun dia ngurusin zakat fitrah ya, zakat mal, zakat dan sebagainya ya. Yang keempat adalah mu'allaf, orang baru masuk Islam, dari orang Kristen masuk Islam. Dia itu dibenci oleh siapa? Oleh keluarganya, dan dia butuh apa? Butuh uang, butuh makan dan sebagainya. Maka itu juga kita harus kasih, dapat bagian dalam Al-Quran.
mu'allaf wal mu'allaf yang ke lima adalah riqab. Riqab itu adalah budak. Budak, bukan budak letik. Hamba saya. Sekarang udah nggak ada di kita ya Bu ya. Nah, itu dapat bagian juga. Kalau ada hamba sahaya Bu, dulu tuh zaman Rasulullah atau zaman setelahnya ya Bu ya. Banyak budak dulu itu, budaknya item-item. Banyaknya karena banyak dari Afrika, dari mana-mana gitu ya. Yang kalau kita mungkin pembantu sekarang ya, pembantu budak juga tapi enggak seperti budak, mirip-mirip. Nah itu budak nggak ada lah sekarang, beda, pembantu beda, bukan budak menurut saya. Karena definisi dari budak itu adalah tawanan yang dipekerjakan. Kalau pembantu kita kan bukan tawanan, dia bebas, dia mau keluar bebas ya. Saya mau keluar dari majikan saya bebas. Tapi kalau budak itu tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Jadi nah itu dulu ada juragan-juragan, saudara-saudagar yang membebaskannya dan itu perlu uang. Nah boleh tuh kita majikan. Kita punya budak. Dia budak itu mau bebas dari kungkungan di situ. Di pabrik di manalah pokoknya. Kita kasihkan itu zakat kita kepada dia. Bisa tuh Bu. Masuk pada golongan riqab. Kemudian selanjutnya gharimin. Gharimin itu terlilit hutang Bu. Masalahnya ini hutang apa? Ya Cai, hutang apa? Kalau hutang dibuat-buat, saya mau pinjam nih ke bank karena saya mau beli Mercy. Itu sih bukan hutang namanya. Ya, bukan hutang. Ini yang terlihat hutang tuh hutang beneran, hutang karena miskin kita nggak bisa makan, maka pinjam. Tapi jangan kepinjol ya Bu ya, auzubillah. Ibu-ibu semua jangan pinjol, apalagi pinjol. Apa istilahnya? Nggak tahu, nggak ngerti. Oh, bank keliling. Oh. Yang saya tahu ngerti pinjol karena itu menjadi problem negara akhirnya. Banyak yang terlilit dan banyak pembunuhan akhirnya pada meninggal dan sebagainya. Nah, dari pinjol itu. Pinjol online ya, pinjaman online ya gitu. Nah ini gharimin, jika dia terlilit hutang yang benar-benar hutang itu Bu. Jadi hutang bukan hutang dibikin-bikin ya, tapi memang hutang. Ini mah hutang, saya ke bank nih punya utang nih 100 juta. Ya bodo amat. Bekas apa? Ya. Nah, itu nggak ada bagiannya dari zakat itu, nggak ada bagian. Tidak boleh dikasih ya. Nah kemudian lanjut fi sabilillah. Fi sabilillah itu apa Bu? Fi dalam, sabil jalan Allah. Jadi dalam jalan Allah, artinya dalam perjuangan ya. Perjuangan untuk nanjerkeun agama Islam. Ya. Orang yang sedang di perjalanan Bu. Kemarin di Jakarta tuh kalau musim pulang kampung begini Bu, itu orang-orang tuh di pinggir jalan kemarin tuh. Di situ bawa dus, ibu bapak kasih kami buat bensin pulang gitu. Nggak tahu juga dia orang miskin apa orang fakir, nggak ngerti lah, pokoknya kasih aja lah. Mas mau kemana pulang? Mau ke Jawa Timur, nggak punya uang Bu buat beli bensin. Oke nih saya kasih ya, bener bukan untuk minum keras gitu. Karena suka bohongin juga padahal dibelikan minuman keras gitu. Nah ini fisabilillah, orang yang sedang di perjalanan gitu ya. Terakhir Ibnu Sabil sedang di perjalanan juga ini. Ngaco ya, kalau tadi dalam perjuangan, kalau Ibnu Sabil itu adalah seperti santri ya di sini kita yang sedang sekolah, yang saya tadi tuh
mahasiswa yang nggak punya duit gitu. Kadang semester ini udah bayar belum? Belum Bu, berapa? 2 juta, oke. Nah kayak gitu tuh ya. Ibnu Sabil kan sedang belajar mereka. Nah, dikasih seperti itu ya Bu ya. Ini 8 asnaf. Lalu kemudian bagaimana tip-tip nih infak dan sedekah yang efektif? Ikhlas. Tentu ada ikhlas ya. Tadi udah lah kita lewat. Ini susunannya kayak kurang bagus ya. Ini ada. Nah, refleksi Bu, saya itu senang banget kalau bilang refleksi itu ya. Ini terakhir nanti perbedaan-perbedaan supaya kita paham. Berapa menit lagi Pak Haji Ridwan? Masih lama. Silakan. Nah ini tadi itu sampai sodakoh ya, zakat sampai zakat, sodakoh dan zakat tadi hampir sama itu ya. At-tabassum sodakoh. Nah, tapi kalau zakat nggak ada. Zakat berupa barang aja, barang atau uang ya Bu ya. Saya ini nggak nyangka kalau hari ini harus ngisi karena Kang Deden sakit ya. Jadi ini sebenarnya nggak komplit yang saya sampaikan. Insya Allah nanti ditambah lagi keutamaan. Keutamaannya kemana bisa hilang ini ya. Keutamaan kita melaksanakan zakat, sedekah dan infak. Kemudian zakat itu apa Bu artinya? Zakat itu zaki, zakah, yuzaki. Qad aflaha man tazakka ya. Dalam surat apa? Al-Alaq. Membersihkan diri ya. Membersihkan diri. Mana tadi? Saya tadi tuh punya PowerPoint dikasihkan santri. Adakah di sini? Kayaknya kelewat dia tuh. Kelewat. Jadi definisi zakat itu bersih Bu, artinya bersih. Jadi kewajiban zakat itu bertujuan supaya harta kita ini bersih ya. Ada zakat wajib, zakat fitrah. Nah Bu, sisihkan Bu, jangan sampai enggak bayar zakat fitrah. Itu wajib. Wajib kita zakat fitrah, sedikit juga sih, cuman berapa liter, berapa kilo? 1,5, 2,5, 2 liter setengah, beda. 2 liter setengah apa 2 kilo setengah? 2 kilo setengah. Kalau diuangkan, boleh diuangkan. Tapi Bu, harus sesuai dengan harga beras yang kita makan. Makannya nasi pulen, nasi enak, wangi, beras Cianjur ya. Giliran zakat fitrah. Belinya di warung yang banyak pasir kan. Si Ambu Celilis beli yang banyak pasir mah harganya paling juga 8.000 atau berapa? Ya sekitar gitu ya. Kok makannya enak? Zakat fitrahnya yang banyak pasir kata si Ambu. Ya, atau yang apa ya? Yang enggak bersih gitu namanya ya. Iya. Enggak boleh.
Masa sih setahun sekali aja nggak mau ngeluarin yang bagus yang kita makan. Yang kita makan berapa seliter? Sekilo? 15.000? 15.000? 2,5 kilo berapa? Nggak sampai 50.000, nggak sampai. Nah iya, ya kan? Tuh, pelit banget jadi orang. Jika pelit nanti dipelitin Allah lagi. Kata Allah, kamu kan pelit. Bu nih bu ya, saya pengen bicara tentang rizki. Rizki itu seperti sumur, betul nggak? Seperti sumur. Sumur semakin digali, semakin mancer airnya dari bawah. Mancer bu dari bawah. Itu janji Allah itu, janji Allah. Ya, jadi nggak usahlah pelit-pelit. Saya itu gini ya, ini pengalaman lah, bukan ini tahadus bin nikmah aja. Suatu saat cerita lagi, kayaknya udah diceritain deh. Suatu saat pagi-pagi Jumat saya lagi baca surat Kahfi pagi-pagi di rumah. Ketok-ketok datang. Nggak taunya temen mau pinjam uang bu, katanya 150.000 buat sekolah anak saya. Rapotnya nggak diberikan oleh gurunya, kalau enggak dibayarkan. Oh berapa? 150. Pas lihat dompet saya tuh yang cash ya, yang cash, ya enggak ada cash. Itu 150, kasihkan aja semuanya tuh. Itu kan tahun 2000-an saya itu, bukan sekarang ya. Dulu nggak punya juga uang di bank ya. Nah padahal di dompet itu cuman ada 150. Ini bagaimana nanti saya makan ya? Suami nggak ada. Kemana waktu itu ya? Saya sendirian di rumah. Bismillah kasihkan aja. Ini kan buat anaknya yang sekolah. Setelah dia pulang bu, ketok-ketok lagi dia. Datang tuh. Kali ini laki-laki. Takut saya nggak ada suami, laki-laki yang datang. Nggak taunya kiai, seorang kiai. Bapak siapa ya, kata saya. Suami saya lagi nggak ada, bapak bisa di teras aja. Ya, enggak. Saya itu dengar-dengar ibu mau ke haji ya, mau naik haji. Gitu. Tahun 2000 bu saya ke haji. Iya. Bapak tahu dari mana saya, katanya. Saya tahu dari kiai di situ tuh, katanya gitu. Kalau ibu itu cucu dari kiai besar di Jawa Barat, katanya gitu. Tapi mau ke haji. Emang ibu ONH-nya kurang berapa ongkosnya? Kata saya gini, suami di Jepang. Saya baru 1 buat saya doang. Tapi buat suami, saya kepengen sama-sama suami. Oh kalau gitu saya bayarkan bu. Dibayarkan, bagaimana saya ngembaliinnya pak? Dia Pak Kiai, ternyata dia Kiai, dia mengenalkan diri Kiai di mana, di Tangerang. Jadi saya percaya bu sama ibu akan mengembalikan ini, dan kapan saja bu kembalikannya, nggak usah cepet-cepet, nggak usah. Ya Allah ya Rob. Jadi akhirnya berdua tuh bu ke haji sama suami. Ada yang minjemin orang nggak mulung-mulung, nggak kenal, dan dia percaya. Waktu itu meminjamkan 21 juta bu. Di mana ada orang yang meminjamkan 21 juta dan kita tanpa borah apa-apa. Tanpa borah apa-apa. Pak Kiai gimana kalau saya agak lama nih ngembaliinnya? Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Tuh ya gitu. Itu setelah pagi itu ngasih dompet yang tidak ada lagi uang kecuali situ. Kasihkan semuanya bu. Cuman saya itu ngaji lagi kahfi kan hari Jumat. Ternyata betul. Kayak gitu ya rezeki itu. Rezeki itu kayak gitu bu. Betul. Kita sering saya kasih orangnya misalnya 50.000. Datang besoknya celing ke HP itu. Datang 5 juta. Hah dari mana ini? Ternyata sahabat lama yang mengembalikan uang bayar. Kan itu minahai selesai tasib juga ya. Gitu. Pokoknya misterius.
rizki itu misterius. Oleh karena itu jangan takut miskin, Bu. Jangan takut miskin. Dan nanti di akhirat surga itu, Bu, surga itu ada berapa pintu? Surga itu ada berapa pintu? Masa nggak tahu? Katanya mau masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta surga, tapi nggak tahu surga ada berapa pintu. Ada berapa? Ada babur rayyan. Tuh, surga masuknya kita pintu rayyan. Kenapa? Karena kita senang puasa, sering puasa Senin Kamis, bahkan puasa apa namanya? Puasa Nabi Daud ya. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita puasa. Nah itu nanti Bu akan masuk surga dari babur rayyan. Kemudian sumping oke tadi nuju teraos. Di luhur aja. Mangga badai disambung ku AA da ani tos badai seep ya. Ya ibu-ibu sakadik deui tadinya babul jannah itu ada berapa? Cari sendiri ah. Berapa? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 7, bilang 8. Enggak tahu ah. Nanti yang pas dikasih hadiah ya. Nah ada babus sodako. Nah babus sodako itu hari ini bulan puasa Ramadan waktunya yang akan dilipat gandakan mudhafa'atan katsiroh ya. Ada Bu. Nah udah kalau gitu sampai situ dulu ya. Sekedap. Ini 5 menit. Terus azan tacan. Apa bedanya zakat dan sedekah? Ya. Sedekah pintu surga. Apalagi infak ya, infak masjid itu janji Allah akan membuatkan apa Bu, masjid di surga. Kumaha? Zakat dan sedekah tadi ada dua istilah yang sama ya dalam Al-Quran ya. Nah, ada yang lain? Zakat ada aturannya. Siapa yang hafal ayat 7 golongan yang bisa menerima zakat? Ya, jangan ke depan aja. Ayatnya ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak ayatnya? Ini terakhir ini. Sok. Oh, itu ayatnya, yang hafal. Infak terbagi berapa? Cung, jangan nyarios, ulah nyarios. Infak terbagi berapa? Teu kaci, eta da kapayun, sok neng kapayun. Teu kaci, sok kapayun. Dijelaskan terbagi berapa? Bukan hanya 2 tapi dijelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak ada 2, satu infak wajib dan satu infak sunat. Infak wajib yaitu memberikan sesuatu atau barang berupa harta secara tunai kepada istrinya yaitu berupa nafkah. Kalau infak sunat yaitu memberikan sesuatu berupa barang, harta atau pertolongan
kepada orang yang membutuhkan. Infak masjid bisa. Terus sok tadi nu apal ayat tentang tilu ya. Jangan bilang duluan dong, tek haji. Ayat yang hafal salah satu aja. Apakah ayat zakat, ayat infak atau sedekah? Sok siapa? Antara tiga dalilnya, dalil infak, kita harus infak, dalil sedekah, dalil zakat. Ya salah satu aja tuh gampang ya, milih aja, masa tiga-tiganya nggak hafal. Jadi amal itu harus dengan ilmunya, ada buktinya nih perintah Allah nih. Sok, ya sok kapayun. Itu ngelebat YouTube-nya anu karya ya. Mah, sosonoan unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dalil zakat, namanya Ibu Kokom. Kalau untuk dalil zakat, yang akhirnya itu aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Terus Cuma satu yang itu apa? ada itu tentang zakat, ada yang tentang infak ke masjid tuh Bu paling utama ya Bu ya. Luar biasa, Allah akan bangunkan di surga kita nanti. Ya, apa dalilnya? Dalilnya hadis. Nggak boleh baca. Ayo, siapa? Cepetan. Ya, Kang Dadan pada masih ini ngadugikeun. Ya, sini. Ajib ya, itu udah betul. Yas'alunaka. Itu surat apa ya? Tadi yang saya ucapin ya, yas'alunaka an maza yunfikun. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, jika ada yang bertanya ya hai Muhammad maka jawablah. Ya. Ada lagi, masih ada nih, sebentar. Lejeng. Tadi ya, apakah senyum termasuk sedekah, infak atau zakat? Ibu-ibu hanya kal abdi kadang ngadadak da Kang Deden sauna teh moal tiasa dinten ieu. Abdi kadang kan enjing kedah mah. Tadina bade ke pasar baru heula teh jantet. Demikian saya akhiri dengan wal afu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu disangakeun ka Kang Deden. Kang Deden itu baju rohmah name Uwi ti Tanah Suci. Janten masih diiring-iring ku 40 malaikat Bu. Nyungkeun doana. Mangga Kang Haji Deden.
Teh tenan kadina. Biasa. Iya, file apa? Lain kabarna. Kabarna ke kena. Lain kadina bapak dek. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ma ba'd. Alhamdulillah, sadaya puji syukur sangakeun ka Allah tina sanes kanten kanikmatan sareng kanugrahaan anu katampi ku urang sadayana anu amo kaetang. Peribados moal masihan materi tadi parantos pun adi mau pribados ka kakogol teh painten saperkawis ngaturkeun rabu nuhun ka bapak-bapak ibu-ibu sadaya-sadayana anu ngaduakeun pribados sareng rombongan sadayana teh rombongan 20 genep paintennya anu ti Darulika Mungkul mung salapan. Parantos dikersakeun ku Allah, dimampukeun ku Allah tiasa ngalaksanakeun umroh anu diangan-angan, anu dipikaoyong ku sadayana jamaah. Bari sadayana panginten atuh Allah ngadaun dalam Al-Quran walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji oge umrohna eta dasarna istita'ah, istita'ah. Istita'ah ieu ngalebar dugi ka kuota, dugi ka keamanan. Pribados sadayana sareng sadayana jamaah satu sisi dipasihan anugerah nu luar biasa ku keayaan di akhir-akhir kamari umroh di mana aya serangan Iran karena negara-negara Arab anu masih ngukut pelabuhan udara Amerika nyebabkeun negarana teu patos aman. Malih Indonesia ge ulah orang tiasa aman. Australia ngebantu Israel, ngebantu Amerika. Iran ngewanti-wanti awas Indonesia rudal dek ngaliwatan ke Australia ngalangkungan Indonesia. Itu ngalangkungan Indonesia. Jadi kasalahan manehna sorangan gitu. Tapi mudah-mudahan itu terjadilah kejantenannya. Negara Arab memang salah sorangan. Di Al-Quran disebutkan dalam surat Muhammad, kami dawan Allah bakal ngawasakeun ka jalma-jalma selain Arab, kulantaran orang Arab terlalu mewah, terlalu tidak memperdulikan perjuangan. Seorang Arab, boh Saudi, boh Qatar sama Jabina, anu
naon teh karena harta itu luar biasa. Tapi kan ente sempat nyokong ke mana teh PLO Palestina itu sempat. Nah, sedangkan hari Iran sempat, ya, saya sempat deh teras-terasan ngaginya soksanaos saresna mah sorgus baha eta teh bahwa Yahudi teh moal dugi ka hancur dugi ka kiamat. Ya, sabdan di Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kayak pribadi sudah ngebahas Al-Fatihahnya bunyi Al-Fatihah. Al-maghdubi alaihim teh orang Yahudi anu dibenuh ku Allah paling terluar biasa tapi dibenuh ku Allah. Dolin teh Nasrani orangna sesat gitu, sasar pangeran teh tilu tapi hiji teh tapi tilu ya. Jadi orang Yahudi jalan prototip jalmi-jalmi anu suratul ladzina an'amta alaihim eta umat Islam ya. Urang teh nyungkeun hidayah teh ka Allah ka jalmi-jalmi ka para rasul, para nabi, para salafus sholihin anu nuturkeun agama Islam hirupna. Sanes jalmi anu maghdub alaihim sanes sapertos Yahudi. Jadi tapi prototip Yahudi itu mungkin duit ka kiamah masih aya. Tapi Iran berusaha menghancurkan wallahu alam. Para sadayana ku ayana isu ieu pribados naon kitu naon emot naon hikmahna pribados di cancel. Itunya dugi ka genep dinten kawitna 12 dinten mi jadi sabaraha 12 dinten 16 4 di cancel 4 dintennya iya di cancel 4 dinten nyari pun bojo mah bingah we nya dan nambihan biaya pun 4 dinten di ditu nambihan 12 dinten teh 35 juta tapi enak mah 16 dinten 35 juta nabi bingah we gitunya di itu makin eta ibadahna alhamdulillah bingah. Da memang hotel sareng eta terus di tekel ku travel. Tapi peribados mah masalah kesehatan aya-aya wae, aduh aya-aya wae masyaallah lamun sehat. Taya kan istiqomah berarti ka Allah ngadeus ya Allah ya kirimun abdi pasien istiqomah. Ibu paingan atunya, paingan dijanjikan saum dina bulan Ramadan teh sampai sareng haji. Da ibadahna ge berat atuh Bu. Berat ya Allah. Pribadi nyiseunan, nyiseunan. Kabayangkeun pribadi nuju tawaf sareng pun bojo. Kurilingan ka genep tos ya Allah. Haus jadi jalmi pajeje terus duka-duka sabaraha juta tuh. Tiap dinten namihan. Tawaf ya Allah ya. Luar biasa. Jadi godaanage gitu. Ya. Tapi pribadi yakin jalmi tiasa haji, tiasa umroh sanes kemampuan manehna tapi dimampuhkeun ku Allah. Ya. Jadi pribadi yakin pasti disehatkeun ku Allah. Pasti disehatkeun ku Allah. Sok sanos nya namina ibadah fisik, ya punya pastilah. Pribados sareng sadana namanya teh rombongan nyari syariat mah doa ibu sadayana ini bapak-bapak sadayana di doa teh dia wah pandedul motor terasan berenya baru dak alhamdulillah dugi ka pribados di Madinah teh dirawat ibu dirawat teh pemeliharaan dokter-dokter Madinah luar biasa, luar biasa. Memang benten kanya Allah we. Ya. Eta si naon namanya teh si rumah sakit teh si tos tutup Bu, tos tutup.
Pribados keke kapan baju ima kudu dokter cenah kieu lieur mah. Ieu lieur teu kudu dokter. Dokter tos tutup. Dikarsakeun ngalangkung dokter ngalangkung. Dok, hada madu. Ifdalan. Masya Allah, haji. Dibuka Bu. Jadi abdi teh pasien pertama artinya dinten eta anu dipados. Atuh dokter duka 10 duka 20 jalmi. Ngariung pribados. Wah, teu beres jadinya dialihkeun ka rumah sakit Bu. Ka rumah sakit teh pribados tos eta ka Allah nyakeun Gusti Allah pami pribados waktosna ayeuna apa teh. Kumargi lebat kana ambulan itu pribados duka sageung kumaha eta mobil nanya tapi pribados teh yo oksigen dina mobil aya pun baju wong ku sareng sanya si Ustaz ditana ka rumah sakit di mana rumah sakitna ge aya pihak rumah sakit fasilitasna luar biasa Bu tapi sareng di urang ya Allah pribados di sadana sanes sekadar jantung echo teh jantung CT scan MRI ginjal teh warios ya Allah lengkap pisan tapi eta dokter pada akhirna duit ka nyarios ngaheureuyan begitu mau cek orang mah Bapak kersa dirawat sawangi di dieu gitu. Dirawat atuh gebog pribados teh. Aduh dokter kalau bisa mah enggak bisa saya bawa jamaah. Ya, berarti Bapak enggak seneng dokternya di rumah sakit ini. Bukan begitu dokter. Ngahareuyan ya. Apa pada akhirnya dokter balaka. Seluruh pemeriksaan Bapak menunjukkan ini jahit bagus ini. Alhamdulillah berbahasa binga bisanya. Apa teh? Terus aya orang mana teh? Orang kerajaan Sumping nyarios ke pribadosnya mariksa marios naik pelayanan di kumaha karaosna ku salira cenah kitu raos teh khidmat teh aya nu wah hebat tuh baca terus gitu. Nah, Bapak besadana terus gitu tanya pribados teh kan berbajo nyunkeun obat, tok obat. Enggak, alimun masihan obat. Sebab terus dipariwas ieu macekan pengen dokter di Indonesia terus cekap katanya beutan sareng diinfus gitu. Diinfus. Nah, tapi Bu, infusana teh ngan sabaraha dinten kadina teh karaos deui ku pribados teh. Astagfirullahaladzim, karaos deui. Dugi ka puncakna eta mah ujian di Allah dina pesawat Bu. Anda tidak layak untuk terbang. Bapak di Malaysia aja di mana ke Malaysia baru di sini aja dirawatnya. Enggak bisa Bapak saya bawa jamaah. Enggak apa-apa jamaah yang lain aja yang enggak bisa. Ya coba itu aja periksa lagi nuju di pesawat di parios dikersakan ku Allah Bu tensi naik ngawitan di tensi teh 86 nya 86 astagfirullahaladzim ruas ya iya ruas pribados teh tapi tensi kedua naik 116 Bu alhamdulillah terus ieu nya naon teh pribados naon akhirna gimana ya boleh. Wah, surak sadana jemaah pun pribados kacana ka dieu. Upami teh kacana pribados ka kacana aya di dieu ya di itu jadi pepernikan gitu umrah mah kitu nya ujian ti Allahna sanes ukur teori gitu. Ridho bima aradallah kedah ridho karena takdir ti Allah. Kedah diuji bekal katakwaan teh carita wungkul tah nyarita wungkul atau dipraktekeun di ditu sabar ridho dan sebagainya itu tawakal ka Allah teh Bu tawakal ka Allah teh aduh berbasanya eta mah naon teh da atau secara teori
tawaf teh Bu, tawaf teori multazam upami tawaf teh ngawitan teh cerada sakat lah, sameter lah. Tapi tawaf terakhir itu sudah kada di luar. Namun margina upami terakhir di dia nyengraikeun jalmi teh susah, nyengraikeun jalmi keluar. Tah eta teori teh nya dipraktekeun teu tiasa Bu, teu tiasa. Di dia lepat, di tengah lepat, di luar oge lepat, da pinuh cenah atuh. Ayeuna teh di luar anu kurelinganna langkung luas. Ya. Tapi alhamdulillah sagarupina terus pribados ningal video di damal pribados namanya cerik ya Allah tajan tos tiasa ibrah deui cenah. Ya. Cita-cita hoyong pisan Ramadan umroh di ditu hoyong pisan pinadun melih ku Allah hikmana ditamihan dinten ya Allah sok sanes aya masalah-masalah nu sanesnya tapi hikmana ditamihan ku Allah dinten anu eta teh kapan anugerah teh apa tanya sadayana ge ngawitan mah aduh kumaha teh duka seolah-olah duka api-api Bu di pelabuhan itu duka api-api sehingga nu terlantar jaminya terlantar orang video terlantar supaya perhatian tapi pada akhirnya Allah ngerjakan jadi nah di atasina ke orang ieu deui Bu ke orang naon teh ke orang kerajaan sumping ada apa nih ini telepon itu boleh ya Allah tina pesawat 153 namanya teh jantan 159 langsung mewah Bu pesawatna dikersakeun ka Allah jadi karaos pribados teh nya ujian demi ujian ieu hasilna ya Allah dipermudah tapi jadi teu alasan nya nu sadana ge anugerah ti Allah ya Allah ya Karim tah Ibu sadayana doakan bisanya suatu saat Allah dikersakeun dimampuhkeun nya kama tiasa kersa haji atau napi umroh dimampuhkeun lain urusan orang eta mah urusan Allah nya kersaning Allah dimampuhkeun masan urusan orang mah ikhtiar ngadoa dan sebagainya itu ibunya ya materi anjing tuh apa tinggal? Tinggalnya, oh ya, itu. Dah, saya. Ada masuk nih. Senang deh. Sok. Itu. Ngaloding itu. Pari sedana atur nuhun karena segala pipi doana pandeulna pribados sedayana lah rombongan di Penbojo. Itu bu sanes abdi nyarot di payunan Penbojonya. Jadi ya karaos lah ka khidmah Penbojo gitunya.
Menuju kondisi seperti itu. Menuju tawaf terutamanya memang ada tawaf 2 kali, berbeda tawaf umroh, sekarang tawaf wada. Tawaf wada anu rada ya Allah ya Karim. Dah, cukup naon deh. Teka iya, kurang iya dah. Kemana? Tak muncul? Para sadayana ending mun Allah marangkeun peribados bade ngabahas surat Al-Fatihah. Eta oge panginten kemungkinan ageng paling seayat 2 ayat. Da waktosna peribados waktosna ngabahas surat Al-Fatihah. Al-Fatihah teh nami-namina naon wae teras pentingna surat Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, indukna Al-Qur'an. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada solat teu sah solatna kajalmi untuk maca Al-Qur'an. Pari sadayana urang sekedap punya lagu. Urang patekadan urang fikih urang mazhab Syafi'i cek pribados. Karena pribados mengikuti mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i anu paling hebat lah cek pribados. Upamanya di Mekah Fatihah nate teu ngobasmalah Bu. Aya anu alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Basmalahna teu ka kuping pisan. Aya anu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamun Syafi'i mah dibaca basmalah teh. Kabayang ku pribados kumaha ieu pendapatnya. Sanes Fatihah wungkul tapi surat-surat nu sanes oge ngawitan teh terus langsung Alhaakumut takatsur teu basmalah. Sadayana teu basmalah. Apakah akidana basmalah itu termasuk Al-Qur'an atau nabi sanes? Ya, bayangkan sedangkan ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah mah basmalah teh jadi Quran teh umul Quran teh Fatihah. Pokokna Fatihah teh basmalah. Pokokna basmalah teh titik dina ba ya Allah tuh Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya, napatakan akidah deui kadinya teh kan luar biasa. Tentang deui kadinya taruhlah penten titik dina basmalah ke berbahas dibahas. Tapi bahwa Al-Qur'an itu induknya Al-Fatihah itu cek berbahas pasadana para ulama sepakat. Tapi nah atuh basmalah maka teu dibaca taruhlah itu mazhab Maliki. Daripada pribadi mah ada ieu-na kenaon keyakinanna terus nah yakin gitunya. Di ditu teh tara kunut, kunut ya pribadi. Kunut besejan nori terserah kunut teh. Di Indonesia mah sedangnya mazhab Syafi'i kunut. Tapi di ditu Bu perobihan. Taraweh perobihan kawitna 23 ayeuna teh sana sakitu Bu. Kantor berbeda sing nyarios
di ditu mah ngawitan tarawih teh jam 8, duit ke jam 12. Di jam 12. Senang we, pada bahas teh masalah. Panginten badanna nuju prit, nuju prima kapungkur keur ngora kene. Jadi kabayangkeun upami ayeuna ti jam 8 duit ke jam 12 tarawih. Waduh. Tak enak teh dua kumaha kebijakan Saudi teh ulama Saudi teh sanes 20 tapi 10 rakaat. Jadi 10 rakaat ditambah 3 rakaatnya. 10 rakaat teh sok sanes panjang-panjang. Kawan di ditu teh setiap surat teh panjang-panjang. Tapi lumayan daripada 20 di ditu. 20 di ditu. Nyata anugerah deui wae aduh alhamdulillah lamun 23 rakaat di Masjidil Haram, aduh kumaha cenah badan kieu ibu-ibu ngarempeyeukeun nya. Tapi heran bebas heran. Sadayana jamaah beribados anu atos-atos nu kamari anu tos sarepuh jarak jag heran. Jadi itu nu jadi itu mah jarak jag nya. Teu eta naon teu sangke berdua alah si mah ieu do sakitu ieu sana. Si mah jauh-jauh sakitu gitu. Semangat. Kanji mana? Yes, mana ni? No. Apunten. Apunten. Para bapak, para ibu sadayana, memang waktosna parantos saeb beribadah sekadar nguningkeun kabinga. Oge panten ieu maksad jamaah beribados ya sakadi sodako alitan oge da beribados setengah emot ieu nya teh naonnya oleh-oleh ke ibu-ibu beribados kasayana segitu sebenarnya pada duluan ti sadayana. Ya? Non? Nya mau betul. Apunten anu kasuhun, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pet. Aduh, julejeng aja. Alhamdulillah. Tapi di sekarang ibu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah al-mukarramnya anu parantos nuju ibadah umrah partos meulih deui saserangan sareng urang sadaya nya mudah-mudahan sameulihna ti tanah suci al-mukarram Pak Haji Bu Haji sadayana jamaah aya dina sehat wal afiah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge mudah-mudahan urang nu teu acan angkat mudah-mudahan ku Allah dimampukeun nya ku Allah dimampukeun angkat ka mana angkat ka tanah suci amin ya Allah. Kanggo dinten enjing materi nu digukeun tadi parantos ku pangarsa al-mukarram Bapak Haji Deden enjing tafsir Al-Fatihah laras punya mohon enjing dinten diantos deui kantun 2 dinten deui Bu
daun tadi Senin Selasa Rebo insyaallah Rebo rupina akhir dina kegiatan Masjid Taklim di Darul Hikam. Mudah-mudahan orang sedana aja dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta